Ya, selamat pagi saudara. Apa kabar? Tentunya bahagia bersama Tuhan ya. Ya, bersyukur pagi hari ini kembali kita bersama dapat menikmati acara makin dekat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Tapi sebelum itu kita akan berdiam diri, kita akan bersaat teduh. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah dan pagi yang baru ini. Kami bersyukur pagi hari yang indah ini kami bisa menikmati Tuhan di dalam acara makin dekat Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian dan firman Tuhan yang kami pelajari ini menjadi bagian dari hidup kami, bagaimana kami hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara, tema kita pagi hari ini adalah bermasmurlah. Saudara sudah bermasmur? Oke, kita sama-sama bermasmur ya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Pujian yang indah. Puji Yesus Tuhan. Nah, saudara ya, ini mengatakan bahwa kita memuji Tuhan Yesus, juru selamat kita yang 2000 tahun lalu mati di atas kayu salib untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memindahkan kita dari mati kekal kepada hidup yang kekal. Amin, saudara. Ya, berarti pagi hari ini kita sudah bermasmur, saudara ya. Ya, karena kata lain dari bermasmur adalah memuji Tuhan. Bukan memuji diri, bukan memuji orang lain, bukan memuji apa yang kita miliki, harta kita, apapun yang kita miliki, bukan. Tapi kita memuji Tuhan. Itu kita dengan mulut kita, saudara ya. Tapi Tuhan mau kita bermasmur, bukan hanya dengan mulut kita, tapi dengan hidup kita. Yang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita akan pelajari pagi hari ini ya. Saya akan share screen, saudara. Sebentar, saudara ya. Agak lemot.
Oke. Ya, tema kita adalah bermazmurlah yang diambil dari Mazmur 9 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama Saudara ya. Ya, Mazmur 9 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mut Laben, Mazmur Daud. Aku akan memuji Engkau dengan segenap hatiku Tuhan, dan menceritakan segala keajaiban yang telah Engkau lakukan. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Amin, saudara ya. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dia bermazmur, dia membuat mazmur ini bukan hanya dia berkata-kata, saudara ya, tapi dia memazmurkan ini adalah memazmurkan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan yang memimpin dia, Tuhan yang menolong dia dalam setiap permasalahan hidup, dalam setiap apapun juga di dalam hidupnya. Nah, ini yang kita pelajari, saudara ya. Nah, kalau kita melihat, saudara, gambar ini, saudara kenal? Ya, inilah yang menghiasi, saudara. Gambar-gambar ini yang menghiasi apa? Layar-layar handphone kita, saudara ya. Bukan hanya layar televisi, tapi layar-layar handphone kita. Hampir setiap hari beritanya tentang ini aja, saudara ya. Ya, ada 3 kasus kalau kita lihat di sini ya. Itu kasus seorang jenderal polisi yang membunuh anak buahnya. Yang di bawah kiri itu kasus seorang hamba Tuhan, saudara, yang membunuh rekan pelayanan atau ya bisa disebut juga jemaatnya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah seorang anak muda, saudara ya, yang juga melakukan penganiayaan terhadap orang sampai orang itu menderita sakit, sampai saat ini masih di rumah sakit. Saudara pasti tahu semua ya tentang orang-orang ini, saudara ya. Nah, kalau kita lihat mereka, saudara sedih atau senang, saudara? Kalau saya melihat mereka saya sedih, saudara. Kenapa? Mereka ini orang percaya Tuhan Yesus, saudara ya. Mereka percaya dengan Tuhan Yesus. Mereka hidup sebagai orang Kristen, saudara ya. Baik itu Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Sebagai orang Kristen, saudara. Tapi hidup mereka ini ya menyedihkan, saudara. Bukan menyatakan kasih, tapi menyatakan kasus, saudara. Kenapa bisa terjadi, saudara? Nah, ini yang kita akan pelajari, saudara. Nah, bicara hidup dalam Tuhan Yesus, saudara. Ya. Nah, bermazmurlah, berarti apa? Kita meninggikan Tuhan Yesus. Kalau meninggikan Tuhan Yesus, hati kita, hidup kita, saudara, yang paling utama apa, saudara? Yang paling atas. Ini ada 3 gambar, saudara ya. Yang pertama, harta, atas, terus diri kita, terus Kristus. Yang kedua, diri kita, harta, yang paling bawah Kristus. Nah, yang terakhir ini, saudara, yang paling atas adalah Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita, lalu diri kita, lalu harta. Dari ketiga ini, saudara, yang mana yang mewakili orang-orang yang bermazmur, yang memuji Tuhan, saudara? Adalah yang ketiga, saudara ya. Tiap hati kita, ya, bahwa Kristus adalah yang utama, lalu diri kita, lalu harta kita. Itulah posisinya. Jangan dibalik, saudara ya. Kalau dibalik kita nggak bermazmur, saudara. Tapi kita membuat Tuhan malu, saudara, seperti mereka itu, saudara ya. Nah, kalau yang pertama adalah harta, saudara, lalu dirinya, lalu Kristus, apa yang terjadi, saudara? Dia disebut pemuja harta. Saya kaget, saudara ya, ketika papanya korban yang dianiaya mengatakan mereka inilah kelompok-kelompok pemuja harta. Wah, mengerikan sekali, saudara ya. Ada juga orang Kristen yang menjadi pemuja harta, saudara. Jangan sampai ini ada dalam hidup kita, saudara ya. Kenapa? Karena Kristus ada di tolak paling bawah. Harta paling atas dalam hidupnya, baru dirinya, baru Tuhan Yesus, saudara. Nah, ini yang salah, saudara ya. Jangan sampai dalam hidup kita sesekalipun keadaan seperti ini kita miliki, saudara ya. Yang kedua, saudara, pemuja diri, saudara. Ya. Yang paling utama adalah dirinya, kekuasaan, jabatan. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Apapun dia bisa lakukan. Dia bisa bermain seperti Tuhan, playing God, saudara. Ya. Inilah yang mengerikan, saudara. Ketika diri kita menjadi yang paling utama dalam hidup kita. Lalu harta kita,
lalu Kristus, saudara. Jadi kita bisa membunuh orang, saudara. Ya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya seperti Tuhan, saudara. Padahal dirinya adalah harus di bawah Tuhan Yesus, saudara. Ya. Nah, inilah pemuji diri disebutnya, saudara ya. Nah, ini juga jangan sampai satu saat dalam hidup kita menjadi pemuji diri, saudara. Nah, pemuja Kristus, saudara. Nah, ini, saudara ya, yang akan kita pelajari dari seorang tokoh yang menulis Mazmur ini, saudara, yaitu Daud, Raja Daud, saudara ya. Dia menempatkan Kristus dalam hidupnya, baru dirinya, baru harta. Nah, jangan dibalik, saudara ya. Ada juga yang menempatkan Kristus, harta, baru diri, saudara. Jadi ketika menempatkan Tuhan di atas, lalu diri, berarti apa, saudara? Kita menempatkan posisi itu dengan benar. Ordo itu dengan benar. Susunan itu dengan benar, saudara ya. Hierarki itu dengan benar. Kenapa, saudara? Jadi ketika habis Kristus, kita memandang di bawahnya adalah diri kita, apa yang terjadi, saudara? Ya, ketika kita melihat orang itu berharga, saudara. Baik dia miskin, baik dia jelek, baik dia cacat, ya, dia berharga di mata Tuhan. Bahkan dia jahat pun, dia berharga di mata Tuhan. Jadi tidak boleh dibunuh, saudara. Karena dia berharga, baru harta, saudara. Nah, kalau dibalik, Kristus, harta baru diri, kita bisa memandang orang dengan hina, saudara, yang miskin, saudara. Kenapa? Orang yang punya harta itu hina di bawah harta. Makanya susunan yang utama adalah Kristus atau Tuhan Yesus yang paling utama dalam hidup kita, baru diri kita, baru harta atau materi yang kita miliki. Nah, inilah yang disebut pemuja Kristus. Inilah yang dijalani oleh Daud dalam kehidupannya hari lepas hari. Pernah nggak Daud gagal? Pernah, saudara. Daud jatuh kepada diri, harta, baru Kristus. Dalam peristiwa apa, saudara? Ya, dalam peristiwa ketika dia melakukan perzinahan dengan Batseba yang juga akhirnya menjadi istrinya. Karena dia berkuasa, ya, dia memiliki segalanya, ya, kekuasaan, jabatan, harta, semua dia miliki. Apa yang dia lakukan? Dia bisa melakukan semena-mena, saudara. Ya. Sampai akhirnya dia melancarkan semuanya untuk menutupi dosanya, saudara. Akhirnya suami dari Batseba itu mati dibunuh dalam peperangan. Kenapa? Karena Daud memerintahkan kepada Yoas, panglimanya, untuk menempatkan Uria itu di paling depan. Ya udah pasti mati, saudara ya. Nah, itulah Raja Daud, saudara ya. Dia pernah berubah menjadi pemuja diri, tapi apa yang dia lakukan? Indah sekali kalau belajar Raja Daud, saudara. Dia melakukan kegagalan, dia melakukan kesalahan, dia bertobat, saudara. Dia minta ampun sama Tuhan. Walaupun dia seorang raja, saudara ya, dia bisa minta ampun sama Tuhan. Dia bertobat untuk semua kesalahan yang dia lakukan itu. Saudara. Inilah Daud yang dikasihi oleh Tuhan, karena dia orang yang memuji Tuhan dalam hidupnya. Ya, ada dua contoh, saudara. Daud melawan Goliat, Daud melawan Absalom, saudara. Nah, kalau kita lihat, saudara, untuk pemimpin biduan lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Nah, saudara, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, saudara ya, karena ditulis namanya Mazmur Daud. Nah, Mutlaben ini artinya adalah bagi kematian anak laki-laki. Jadi ini bisa menunjukkan bahwa Daud ya ingin menceritakan tentang Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Nah, ya, dia akan aku akan memuji engkau di ayat 2 dengan segenap hatiku, Tuhan. Indah sekali, saudara ya. Dia nggak memuji dirinya, walaupun dia seorang raja yang hebat, saudara. Tapi dia memuji Tuhan dengan segenap hatinya dan menceritakan segala keajaiban yang telah engkau lakukan. Ya, perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam dirinya, dalam diri Raja Daud. Bukan perbuatan Raja Daud di dalam hidupnya, tapi perbuatan Tuhan di dalam kehidupan Raja Daud. Inilah yang namanya bermazmur. Inilah yang namanya memuji Tuhan. Maka pujian di awal tadi, kita memuji Tuhan Yesus, ya. Bukan memuji kehebatan kita, kekayaan kita,
jabatan kita. Bukan, saudara. Ya. Ayat yang ketiga dikatakan, aku mau bersukaria dan bersukacita dan bersukaria karena engkau bermasmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Nah, saudara, di sini ada 3 langkah yang Daud ajarkan kepada kita dalam kita hidup bermasmur bagi Tuhan. Yang pertama adalah, ya, kita apa, saudara? Dikatakan di ayat kedua, kita mau menceritakan segala keajaiban yang telah engkau lakukan. Menceritakan Tuhan di dalam hidup kita, bukan menceritakan kehebatan kita. Nah, ya. Nah, inilah, saudara. Yang kedua, bersukacita dan bersukaria. Ya, glad and rejoice. Ya. Tuhan mau kita bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Kenapa, saudara? Karena itulah yang Tuhan lakukan. Jadi, dalam hidup kita, saudara, kita setiap hari berdoa kepada Tuhan, ya kan? Lalu kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu kita bersukacita dan bersukaria, ya. Be glad, be happy, and rejoice. Lalu yang terakhir yang penting, saudara, ya, bermasmur bagi namamu. Memuji Tuhan yang maha tinggi. Bukan saya yang maha tinggi, tapi Tuhan yang maha tinggi. Inilah yang Daud ajarkan kepada kita, saudara. Peristiwa ketika dia melawan Goliat, saudara. Ya, apa yang dilakukan? Ya, Daud melihat Goliat menghina, merendahkan pasukan Israel, lalu Daud nggak bisa tinggal diam, saudara. Kenapa? Ketika bangsa Israel direndahkan, berarti Allah harus ditinggikan. Maka dia melawan Goliat bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan yang memberikan kemenangan buat dia. Ya. Dengan apa, saudara? Melemparkan batu mengenai dahi Goliat, lalu akhirnya Goliat jatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Bukan karena Daud, ingat, saudara, ya. Daud nggak pernah mengagungkan dirinya dia hebat, tapi dia katakan Tuhanlah yang berperang melawan Goliat. Tuhanlah yang memberikan kemenangan pada bangsa Israel. Bukan dia, bukan dirinya, saudara. Itulah Daud, saudara. Dia bermasmur bagi Tuhan. Dia memuji Tuhan, bukan memuji dirinya. Lalu yang kedua, saudara. Nah, ini juga tersedih dalam hidup Daud, saudara, ya. Raja Daud menjadi sangat sedih karena anaknya Absalom tidak menghormati bapaknya. Nah, saudara tahu Absalom, ya. Waktu dulu Absalom itu membunuh Amnon karena Amnon memperkosa Tamar, sehingga Tamar akhirnya bunuh diri dan Amnon dibunuh oleh Absalom. Absalom membunuh, bukan tangan-tangannya, dia menyuruh orang untuk membunuhnya, saudara. Tapi Absalom tidak bertobat. Berbeda dengan Daud. Daud membunuh Uria, dia bertobat. Tapi Absalom tidak bertobat. Kenapa, saudara? Ya, karena kita tahu selanjutnya kehidupan Absalom, ya, ingin menjadi raja Israel. Daud masih hidup, papanya masih hidup, dia ingin menjadi raja Israel. Lalu diam-diam dia memulai pasukannya sendiri. Dia mau membunuh Raja Daud. Berarti itu belum bertobat. Saudara tahu, ya, Tuhan, ya, tidak pernah mau menerima dosa seseorang yang tidak bertobat. Daud tahu, dia berserah kepada Tuhan. Dia tahu dia juga pernah salah, dan ketika anaknya mau membunuh dia, mau menjatuhkan dia sebagai raja, ya, dia berserah kepada Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Pasukan Raja Daud berperang melawan pasukan Absalom, dan akhirnya Absalom mati, saudara, dalam peperangan. Saudara, sedih nggak Daud? Sedih, saudara. Kenapa? Karena anaknya sendiri yang mati, saudara. Tapi kalau kita lihat, kita tahu Daud pasti akan menang, saudara. Kenapa? Karena Tuhan menerima pertobatannya. Tapi Tuhan tidak menerima. Bukan Tuhan tidak menerima. Absalom tidak mau bertobat. Sehingga Tuhan tidak akan memberikan apapun kepada Absalom. Malah kematianlah yang dia alami. Demikian Raja Daud, saudara. Indah sekali. Lalu dia bermasmur ini, saudara, ya. Mazmur yang sangat indah.
Biarlah kita pun bermazmur dalam hidup kita. Apapun yang kita jalani dalam hidup ini. Ya. Ketika kita salah, kita gagal, kita serahkan kepada Tuhan, kita bertobat, saudara. Inilah yang Tuhan rindu untuk pada setiap kita, saudara. Dan saya juga rindu, saudara ya, yang orang-orang yang tadi di dalam pendahuluan, saudara ya, ada jenderal, ya, ada anak pejabat, ada hamba Tuhan, dia bertobatlah dalam kesalahan, hingga ya, dalam hidup di kedepannya ya, Tuhan tidak akan membiarkannya. Amin, saudara. Seperti Yusuf, saudara ya, Yusuf walaupun dalam penjara, Tuhan tidak membiarkan dia busuk di penjara, tapi Tuhan berikan kemenangan iman buat dia. Ya, demikian juga saudara ya, dalam hidup kita. Maka setiap hari kita bermazmurlah, menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Inilah satu hal yang indah, saudara. Menceritakan, bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya. Jadi pemuja Kristus, bukan pemuja diri, bukan pemuja harta. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Daud memuja Yahweh, saudara. Yang juga Yehova itu dalam perjanjian lama wujud daripada Kristus, Tuhan Yesus yang kita hari ini kita percaya, saudara. Ketika itu, saudara, apa yang terjadi? Kita belajar, saudara. Kita bermazmur. Seperti siapa, saudara? Ya. Kita memuliakan Tuhan Yesus, bukan memuliakan diri kita, bukan memuliakan harta kita. Bertobatlah, saudara, kalau masih sekarang ada yang masih ya. Tapi muliakanlah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, saudara, Rasul Paulus dalam Filipi, surat pada jemaat di Filipi pasal 2, saudara, ayat 5-11. Saya akan bacakan buat saudara ya. Paulus bermazmur dengan begitu indah, mengagungkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan ini pun bisa menjadi pegangan buat kita, saudara ya. Ketika kita mau jatuh ke dalam pemuja diri atau pemuja harta, kita kembali, kita memuji Tuhan Yesus. Ya. Dikatakan apa, saudara? Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dikatakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, saudara ya. Biarlah ini juga menjadi mazmur kita dalam setiap hidup kita. Kita mau bermazmur bagi Tuhan, bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya bagi kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin, saudara. Jadi bermazmurlah dalam hidup kita. Di masa Prapaskah ini, saudara, coba saudara renungkan akan pengorbanan kasih Tuhan Yesus dalam Filipi 2 ini, saudara ya. Saudara akan menemukan satu hal yang sangat indah ketika kita melihat teladan dari Tuhan Yesus. Dia merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia punya kuasa yang begitu besar. Dia punya harta, dia miliki dunia ini. Tapi dia hanya memilih untuk menyelamatkan kita. Merendahkan dirinya entah sampai mati. Sampai mati di atas kayu salib. Kalaupun itu harus kita lakukan dalam hidup kita, saudara. Siap, saudara? Siap ya. Karena kita bermazmur bagi Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang menjadi pemuja Kristus, bukan pemuja diri dan pemuja harta. Amin, saudara. Saya nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ya. Pujian yang indah, yaitu puji Yesus.
Amin, saudara. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pujian yang indah, yang mengingatkan kembali kami selalu bermazmur, untuk kami memuji Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Tuhan Yesus yang memindahkan kami dari mati kekal kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus yang kasih yang tiada batasnya, sehingga mengorbankan dirinya untuk kami memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami, biarlah kami selalu hidup sebagai pemuja Kristus, bukan pemuja diri atau bahkan pemuja materi, memuja harta kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami sepanjang hidup kami seperti Raja Daud yang hidupnya memuji Tuhan, memuji Allah yang menyelamatkannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari ini untuk saudara kami yang berulang tahun, untuk Bapak Freddy Hermawan dan juga Ibu Warni. Biarlah di ulang tahun mereka ini, di hari yang indah ini, mereka terus bersyukur kepada Tuhan, mereka terus bermazmur bagi Tuhan, dan mereka menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga setiap kami semua Tuhan, untuk kami hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, dan tidak lupa kami juga seperti Raja Daud, mau terus bermazmur bagi Tuhan, mau terus memuji Tuhan dalam hidup kami, baik dengan perkataan kami maupun dengan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.